Kelompok 2 11 F5. Perkenalkan, nama saya Amira Smadjindari dari absen 3. Perkenalkan, nama saya Kumalul Nurbaiti dari absen 21. Perkenalkan, nama saya Mitin Ramadhani dari absen 24. Perkenalkan, nama saya Paramita Hadianti dari absen 27. Perkenalkan, nama saya Revina Amelia Afiko dari absen 32. Perkenalkan, nama saya Sabrina Rizka Putri dari absen 34. Halo semuanya, selamat datang di podcast seru dari kelompok 2. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang deket banget sama kehidupan sehari-hari kita. Tapi belum banyak orang yang paham. Kita bakal obrolin soal koperasi. Betul banget. Di podcast kali ini kita bakal bahas mulai dari pengertiannya, tujuannya, modalnya, koperasi sekolah, dan lain-lain. Serunya kita nggak sendirian nih. Kita udah kedatangan narasumber yang siap berbagi pengetahuannya tentang koperasi. Jadi langsung saja kepada narasumber satu kita persilahkan. Halo semuanya. Halo. Senang banget bisa gabung di podcast kelompok 2 hari ini. Kami juga senang banget nih bisa ngobrol bareng. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, kita bakal ngobrolin tentang koperasi. Jadi siap-siap ya narasumber satu untuk dapat pertanyaan dari kita. Kamu pasti kan pernah dengar istilah koperasi nih. Koperasi itu apa sih? Ya, saya pernah dengar. Jadi, koperasi itu adalah salah satu kegiatan ekonomi yang berdasarkan pada asas kekeluargaan. Berarti di koperasi itu semua kayak keluarga gitu ya, saling berinteraksi gitu. Terus koperasi ini ada aturan kayak diatur sama undang-undang atau enggak sih? Pastinya ada dong. Koperasi di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Jadi statusnya resmi dan punya dasar hukum yang jelas. Oke, jadi koperasi itu bukan sekedar usaha bareng-bareng, tapi benar-benar diatur secara hukum ya. Nah, kalau soal landasan koperasi ada beberapa. Bisa sebutin salah satunya nggak? Salah satu landasan koperasi itu landasan real adalah Pancasila dan jadi pedoman dalam menjalankan seluruh kegiatan koperasi. Oke, terus kalau tujuan koperasi itu sendiri apa cuma untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat saja, atau ada tujuan lain sih? Tidak hanya itu, ada tujuan lain koperasi yaitu ikut membangun tatanan perekonomian nasional dan membantu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Wah, keren juga ya. Jadi koperasi itu nggak cuma fokus ke anggota, tapi juga punya peran besar buat perekonomian negara. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya apa aja sih kalau boleh tahu? Kalau menurutku, kelebihannya itu koperasi lebih mementingkan anggotanya. Kalau sementara itu kekurangan koperasi itu mempunyai keterbatasan baik dari SDM maupun modal, kurangnya kesadaran dari anggota koperasi dan sulitnya bersaing dengan badan usaha lainnya. Oke, terima kasih banyak buat penjelasannya narasumber satu. Tadi kita kan udah bahas pengertian koperasi, undang-undang yang mengatur, landasan, tujuan, sampai kelebihan dan kekurangannya tuh. Sama-sama, saya senang berbagi informasi di sini. Semoga penjelasan saya bermanfaat buat semua yang mendengarkan. Pastinya. Jadi sekarang kita udah punya gambaran dasar tentang koperasi. Nah, biar pembahasan kita makin dalam, kita akan lanjut ngobrol dengan narasumber yang kedua. Halo narasumber dua, gimana nih kabarnya? Halo, kabar baik. Senang banget nih bisa ikut ngobrol di podcast kelompok 2. Oke, langsung aja ya. Modal dalam koperasi itu kan sangat dibutuhkan. Nah, apa sih? Modal koperasi itu terbagi jadi 3. Yang pertama modal sendiri itu bersumber dari beberapa simpanan. Ada simpanan pokok, simpanan wajib, dan dana cadangan. Yang kedua ada modal cadangan dan yang ketiga ada modal penyertaan. Berarti modalnya nggak cuma dari dalam aja ya, dari luar pun ada. Selain modal, ada lagi nggak sih yang dibutuhkan oleh koperasi? Selain modal, ada rapat koperasi, terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Kalau rapat anggota itu pemegang kekuasaan tertinggi. Kalau pengurus yang mengelola kegiatan sehari-hari, sedangkan pengawas bertugas mengawasi jalannya koperasi. Berarti semuanya punya tugas masing-masing dong, nggak tumpang
bersifat sukarela, artinya siapapun yang memenuhi syarat boleh jadi anggota tanpa paksaan. Terakhir nih, untuk bentuk dan jenis koperasi itu ada apa aja ya? Kalau bentuknya ada koperasi primer dan koperasi sekunder. Lalu jenisnya ada 3. Yang pertama menurut sifat usahanya, kedua menurut tingkatannya, dan yang ketiga menurut fungsionalnya. Lengkap banget, jadi jelas ya dari modal, perangkat organisasi, syarat, sampai jenisnya. Semuanya saling nyambung. Terima kasih banyak narasumber 2. Sama-sama, semoga bermanfaat buat semuanya. Oke, sekarang kita lanjut ke narasumber yang ketiga. Halo, gimana nih kabarnya? Hai, alhamdulillah baik. Udah siap belum nih mau tanya-tanya? Udah dong. Oke, kita langsung aja ya. Sebenarnya apa sih pengertian koperasi sekolah itu? Tujuannya juga apa? Koperasi sekolah itu adalah koperasi yang berada di luar sekolah. Seperti misalnya di Semanda ada koperasi sekolah yang bernama Anggrek yang menyediakan berbagai kebutuhan siswa seperti alat tulis, makanan ringan, dan lain-lain. Tujuan koperasi sekolah itu ada beberapa, salah satunya yaitu membentuk rasa cinta pada sekolah. Kalau cuma tahu koperasi sekolah yang tempat alat tulis, rasanya kurang lengkap nggak sih? Sebenarnya apa aja sih manfaat yang bisa kita dapat dari koperasi sekolah? Manfaatnya banyak, seperti dapat menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah, dapat mendidik siswa untuk mandiri, dapat berlatih menjadi wirausaha dan kalau di koperasi sekolah nih, peran kepala sekolah, pejabat, sama guru pembimbing itu biasanya ngapain aja sih biar koperasi sekolahnya bisa maju? Kayak lumayan banyak nih, aku sebutin beberapa aja ya. Jadi yang pertama, tadi ada peranan kepala sekolah terhadap koperasi sekolah yang bertanggung jawab atas kelancaran jalannya koperasi sekolah. Yang kedua, peran pejabat terhadap guru dalam memberikan kemudahan dan membantu dalam masalah permodalan. Yang ketiga, peranan guru pembimbing terhadap koperasi sekolah yaitu mengharapkan kegiatan sekolah dan sesuai dengan tujuannya. Wah, ternyata banyak juga ya, dan semuanya saling mendukung supaya koperasi sekolahnya itu berjalan dengan lancar. Nah, kalau soal perangkat koperasi sekolah, apakah sama seperti perangkat koperasi pada umumnya? Ya, pada dasarnya perangkat koperasi sekolah itu sama seperti perangkat koperasi pada umumnya. Ada rangkat anggota, pengurus, dan pengawas. Terima kasih banyak ya atas waktunya dan informasinya. Semoga koperasi sekolah seperti Anggrek di Semanda bisa terus berkembang. Ya, sama-sama. Saya juga senang bisa berbagi informasi. Oke, terima kasih. Sama. Oke, lanjut aja kita ke narasumber yang keempat. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik nih. Oke, kita mulai ya teman-teman. Pertanyaan pertama, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan SHU dalam koperasi? Karena kan kita sering dengar istilah ini nih. Jadi, SHU atau sisa hasil usaha adalah pendapatan koperasi setelah dikurangi semua biaya atau penyusutan dan juga kewajiban yang lain, termasuk dalam pajak 1 tahun baku. Jadi berbeda nih dengan istilah laba di perusahaan di koperasi yang penyebutannya tuh SHU. Nah, kalau gitu, SHU yang udah didapat itu biasanya digunakan atau dibagikan untuk apa aja sih? Nah, SHU ini biasanya tuh dibagi ke beberapa bagian. Misalnya tuh ada untuk cadangan koperasi, untuk anggota sesuai transaksi usaha, dan ada simpanan modal mereka. Untuk kepengurusan karyawan juga, dana pendidikan koperasi, dana sosial, sampai untuk pengembangan usaha koperasi. Jadi pembagiannya tuh lumayan luas lah. Oke, menarik banget sih. Tapi kalau kita lihat kondisi koperasi di Indonesia, masalah atau kendala apa sih yang sering dihadapin sama koperasi? Permasalahannya itu sebenarnya cukup banyak. Ada koperasi yang dibentuk tanpa didasari kebutuhan ekonomi bersama. Jadi sering kehilangan jati diri. Banyak juga koperasi yang tidak dikelola secara profesional. Bahkan kebijakan dari pemerintah masih kurang mendukung kemajuan koperasi. Kalau masalah itu terus terjadi, dampak apa sih yang bisa muncul terhadap koperasi maupun anggotanya? Dampaknya terasa lumayan jelas sih. Pertama tuh kayak ada kinerja dan kontribusi koperasi dalam perekonomian jadi meningkat. Yang kedua, sikap koperasi di masyarakat itu bisa menurun. Yang ketiga, koperasi bisa kehilangan kepercayaan masyarakat sehingga dukungan itu akan Cukup sedih juga ya.
menjadi anggota maupun pengelola vokasi. Kayak cukup jelas juga sih. Kalau gitu, terima kasih ya. Terima kasih banyak narasumber Pak.